Membuat voucher WiFi dan blocking situs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah tertera di judul, jadi pada video kali ini kita akan membuat jaringan voucher WiFi dan juga blocking situs. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita pastikan bahwa komputer kita sudah terhubung ke dalam Mikrotik supaya mendapatkan akses internet. Bisa kita lihat bahwa port pertama itu adalah jaringan internet, untuk port kedua yaitu kabel Strike, dan yang warna biru itu adalah kabel USB. Oke, langsung saja kita masuk ke menu aplikasi Winbox, kemudian kita login terlebih dahulu. Setelah masuk, kita langsung saja mulai konfigurasi. Yang pertama kita konfigurasi internet, yaitu konfigurasi IP address dan gateway Ether 1 sesuai yang diberikan ISP. Klik IP, kemudian DHCP client, lalu klik tanda plus. Untuk interface kita pilih Ether 1, kemudian klik apply lalu OK. Tunggu statusnya dari searching hingga menjadi bound. Selanjutnya kita konfigurasi DNS, klik IP kemudian ke DNS. Lalu di servers kita isi 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Lalu jangan lupa kita centang allow remote request. Setelah itu di apply lalu OK. Selanjutnya kita konfigurasi web proxy dengan cache administrator. Klik IP, kemudian ke menu web proxy. Lalu jangan lupa kita centang enable. Untuk cache administrator kita isi opsional sesuai keinginan kita ya. Lalu setelah itu kita centang cache on disk. Setelah itu kita apply lalu OK. Oke, sekarang kita lanjut ke konfigurasi jaringan lokal. Yang pertama kita konfigurasi IP address Ether 2. Caranya kita masuk ke menu IP, kemudian pilih addresses, lalu klik tanda plus. Untuk address di sini kita isi dengan 192.168.100.1/24. Itu juga opsional, kalian bisa menggunakan IP address sesuai keinginan kalian. Lalu untuk network kita isi 192.168.100.0. Kemudian in interface kita pilih Ether 2. Setelah itu kita klik apply lalu OK. Selanjutnya masuk ke menu IP, kemudian ke DHCP server, lalu DHCP setup. Di sini kita konfigurasi DHCP pool sebanyak 99 klien. Di sini kita pilih Ether 2 lalu next, kemudian di DHCP address to give out kita ganti 254-nya menjadi 100. Setelah itu kita nextkan kembali semuanya sesuai dengan yang diberikan. Lanjut kita konfigurasi Ether 2 supaya mendapatkan akses ke internet. Caranya itu klik IP, kemudian ke firewall, lalu pilih tab NAT dan klik add atau tanda plus. Lalu kita pilih tab general dan di sini chainnya kita pilih srcnat, kemudian SCR address kita pilih 192.168.100.0/24. Untuk out interface kita pilih Ether 1. Setelah itu kita ke tab action, dan di action kita pilih masquerade, lalu klik apply lalu OK. Selanjutnya kita konfigurasi agar IP 192.168.100.2 strip 192.168.150 tidak dapat ping ke router. Caranya yaitu kita klik IP, kemudian ke firewall, lalu ke filter rules. Di sana kita klik add atau tanda plus. Nah, di tab general, chainnya kita isi dengan input, kemudian src address kita isi dengan 192.168.100.2 strip 192.168.100.50. Kemudian di protokol kita pilih ICMP. Dan in interface kita pilih Ether 2, kemudian masuk ke menu action. Di action kita pilih drop, lalu klik apply dan OK. Klik IP, kemudian ke firewall, lalu di filter rules, klik add tanda plus. Di tab general kita isi chainnya dengan forward, lalu src addressnya kita isi 192.168.100.51 strip 192.168.100.100. Kemudian DST address kita isi dengan 192.168.200.0/24 dan di protokol kita pilih ICMP. Lalu in interface kita pilih Ether 2.
Setelah itu kita masuk ke tab action. Di tab action, actionnya kita pilih drop. Setelah itu kita klik apply lalu oke. Klik IP, kemudian ke firewall, lalu ke filter rules. Klik add atau tanda plus. Lalu masuk tab general. Di sini chainnya kita pilih input. Setelah itu kita langsung ke tab action. Di tab action, actionnya kita pilih log. Kemudian kita centang yang log. Setelah itu untuk log prefix kita ketikkan akses ke router. Oke, di apply dan oke. Selanjutnya kita masuk ke menu sistem, kemudian ke logging. Di sini kita double klik info ya. Nah, di sini action topicsnya kita pilih info, kemudian prefix kita tuliskan kembali akses ke router. Kemudian di action kita ubah menjadi disk, lalu di apply dan oke. Nah, untuk selanjutnya kita konfigurasi NTPP, itu kita ke menu sistem, lalu kita pilih SNTP client. Di sini kita centang enable. Lalu untuk primary NTP server kita isi 0.id.foall.ntp.org. Untuk secondary NTP server kita isi 1.id.foall.ntp.org. Selanjutnya klik apply lalu oke. Selanjutnya kita konfigurasi jaringan wireless. Yang pertama kita aktifkan dulu WLAN 1. Kita masuk ke menu wireless, kemudian klik WLAN 1. Klik checklist. Kemudian setelah itu double klik WLAN 1. Di tab wireless kita isi modenya dengan upbridge. Kemudian SSID kita isi opsional ya, sesuka hati kita. Di apply lalu oke. Selanjutnya kita konfigurasi IP address WLAN 1. Itu caranya kita klik IP, kemudian ke addresses. Klik tanda plus. Kemudian address kita isi 192.168.200.1/24. Kemudian networknya kita isi 192.168.200.0. Kemudian interface kita pilih WLAN 1, lalu di apply dan oke. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP for all sebanyak 99 klien. Caranya klik IP, kemudian ke hotspot, lalu ke hotspot setup. Nah, di sini DHCP server interface-nya kita pilih WLAN 1. Kemudian di nextkan saja. Semuanya di sini kita nextkan sesuai dengan yang diberikan oleh si komputer. Untuk DNS name kita pilih sesuka hati. Kemudian di nextkan kembali. Lalu untuk name of local hotspot user kita pilih admin, dan untuk password kita kosongkan terlebih dahulu. Di sini kita bikin password terlebih dahulu yang nantinya akan kita gunakan di aplikasi Micmon. Kita ke menu sistem, kemudian pilih password. Karena tadi kita tidak menggunakan password, lalu di old password kita kosongkan. Lalu kita ketikkan new password, terserah kalian ya. Yang penting mudah diingat oleh kalian. Setelah itu klik change. Nah, untuk sekarang kita langsung masuk ke aplikasi Micmon. Kemudian kita login terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan Micmon, dan untuk password biasanya sudah otomatis direkomendasikan dari sana. Di sini kita klik add router. Lalu di session name kita isi sesuai keinginan kita. Kemudian kita masukkan IP mikrotik yaitu 192.168.100.1. Untuk username kita pilih yang
admin. Selanjutnya kita isi hotspot name dan DNS name. Untuk currency kita isi sesuai kemampuan dan juga budget kita. Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa yang MikroTik kita save dulu, kemudian di ping connect. Mohon maaf untuk password. Untuk password itu sesuaikan dengan yang tadi telah kita bikin sebelumnya di MikroTik ya. Jangan lupa di save, kemudian di ping, lalu connect. Kita ke hotspot, kemudian user profile, lalu ke add profile. Nah, di sini kita isi saja seperti yang tadi ya. Bisa ikuti saja seperti contoh di atas. Jika sudah, kemudian kita save. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke menu user, kemudian kita add user. Nah, di sini kita bisa diisi sesuai dengan contoh di atas juga ya. Setelah itu jangan lupa kita save kembali. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu generate, kemudian sama di sini juga isi sesuai dengan contoh di atas. Jika sudah, lalu di generate, kemudian di print. Dan tada, voucher wifi sudah selesai dibuat. Sebelum kita melakukan pengecekan apakah jaringan wifi kita sudah ada atau tidak, kita langsung saja lakukan konfigurasi untuk memblocking situs atau file. Caranya kita masuk kembali ke aplikasi Winbox kita. Oke, kita masuk ke menu IV, kemudian ke firewall. Di sini kita pilih tab layer 7 protokol, kemudian klik add atau tanda plus. Nah, di sini name-nya kita ketikkan linux.org, kemudian di rejects kita isi seperti contoh di atas. Di apply lalu oke. Nah, ini untuk membuat firewall yang memblokir situs linux.org. Nah, masih lanjut, kemudian kita ke menu filter rules. Di sini kita chainnya isi dengan forward. Kemudian untuk SRC addressnya kita isi 192.168.200.0/24. Kemudian di protokol kita pilih TCP dan DST port kita isi dengan 443. Lalu di in interface kita pilih WLAN 1. Itu untuk di tab general ya. Lanjut untuk di tab advance. Kemudian di layer 7 protokol kita pilih linux.org. Setelah itu kita ke tab action. Di tab action, actionnya kita pilih drop. Setelah itu kita apply lalu oke. Nah, yang kedua kita akan membuat firewall yang memblokir file mp3. Caranya sama, yaitu klik IP, kemudian ke firewall, lalu ke filter rules. Klik tanda add plus, kemudian di tab general, chainnya kita isi dengan forward. Setelah itu SRC addressnya kita isi 192.168.200.0/24. Di protokolnya sama, kita pilih protokol TCP. Namun di DST port
kita pilih 80. In interface kita pilih VLAN 1. Nah, setelah itu kita langsung ke tab advance. Di sana di konten kita pilih .mp3. Setelah ke itu kita langsung ke tab action. Actionnya kita pilih drop, lalu di apply dan oke. Yang ketiga nih, kita akan membuat firewall yang memblokir file.mkv. Caranya sama, itu klik IP, kemudian firewall, terus klik tanda plus, kemudian di tab general kita pilih forward. SH addressnya sama, kita masukkan 192.168.200.0/24. Kemudian protokolnya kita pilih TCP. DST portnya kita isi 80. In interface-nya kita pilih WLAN 1. Kemudian kita langsung masuk ke tab advance. Di sana untuk di konten kita masukkan .mkp. Lalu ke tab action. Actionnya kita pilih drop. Setelah itu kita klik apply lalu oke. Nah, udah nih, sekarang saatnya kita lakukan pengujian. Yang pertama kita akan uji dulu WiFi yang kita buat. Kita lihat di sini, wah ternyata WiFi yang tadi kita buat sudah ada ya. Sekarang kita coba sambungkan. Nah, untuk nomor login dan juga password bisa kita cek ya di tadi aplikasi Micmon yang voucher itu. Kita pilih salah satu kemudian kita masukkan aja. Nah, kita lihat ya sudah tersambung. Selanjutnya kita langsung saja pengujian untuk web yang tadi kita blocking. Oke, yang pertama kita coba searching di HP kita yang sudah terhubung dengan WiFi tadi. Kita coba searching linux.org. Kita lihat ya. Oh, ternyata situs ini tidak dapat dijangkau. Berarti blockingan kita tadi berhasil ya guys ya. Oke, yang kedua kita coba searching index of mp3. Apakah konfigurasi kita yang tadi untuk memblocking mp3 itu berhasil atau tidak? Ini sebagai pembuktian ya. Oke, kita lihat. Coba kita buka websitenya atau situsnya. Dan oh sama, ternyata situs ini tidak dapat dijangkau. Berarti blockingan kita yang tadi sudah berhasil. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga kita searching index.mkv. Oke, kita tunggu ya. Kita coba buka index of mkv-nya. Di sini kita pilih bebas. Oke, kita pilih yang kedua. Kemudian kita tunggu apakah kali ini juga akan berhasil. Dan ternyata berhasil juga guys. Halaman ini tidak berfungsi katanya. Oh, jadi kita sudah berhasil guys. Nah, sekarang kita coba searching yang lain. Di sini kita akan coba searching mikrotik. Saya coba searching mikrotik ya. Oh, dan ternyata untuk mikrotik kita masih bisa buka. Berarti yang tadi itu murni karena blockingan kita ya, bukan karena kesalahan internet. Nah guys, jadi sekian saja video pada kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan sampai jumpa lagi di next video. Pokoknya tetap semangat buat kita para kaum pelajar ya. Semangat. Terima kasih.